Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, hari ketika hidupku berubah selamanya. Aku, Rina, seorang wanita berusia 39 tahun, akhirnya menikah. Tapi bukan dengan pria sebaya atau seseorang yang lebih tua dan mapan seperti yang diharapkan banyak orang. Suamiku adalah Fajar, seorang pemuda 19 tahun yang baru saja lulus SMA. Ketika aku mengumumkan kabar pernikahan ini, reaksi orang-orang bervariasi. Ada yang terkejut, ada yang mengira ini lelucon, dan tak sedikit yang mencibir. Dia pasti hanya mengincar hartamu, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Keluargaku pun tak kalah skeptis. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang wanita matang sepertiku bisa jatuh cinta pada bocah ingusan yang bahkan belum punya pekerjaan tetap. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan menegaskan bahwa pernikahan ini bukan main-main. Aku mengenal Fajar secara tidak sengaja. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang sering kukunjungi setelah pulang kerja. Awalnya, dia hanya seorang barista muda yang ramah, dengan senyum yang selalu membuat suasana lebih hangat. Kami mulai sering berbincang, berbagi cerita, dan tanpa sadar aku mulai nyaman dengannya. Aku yang selama ini selalu sibuk bekerja dan hampir menyerah pada urusan cinta, mendadak menemukan kembali kebahagiaan dalam obrolan ringan dengan pemuda ini. Dia tak hanya sekadar muda, tapi juga cerdas, penuh perhatian, dan yang paling mengejutkan, dia serius denganku. Ketika dia melamarku, aku tertawa kecil. "Fajar, kamu baru lulus SMA. Aku bisa jadi kakakmu, bahkan ibumu," kataku mencoba menolak dengan halus. Tapi dia bersikeras. "Usia hanyalah angka, Kak Rina. Aku mencintaimu, dan aku ingin bersamamu." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di benakku, hingga akhirnya aku menerima lamarannya. Namun, memasuki pernikahan bukanlah hal yang mudah. Dari awal, kami sudah harus menghadapi berbagai cibiran dan tatapan sinis. Aku lebih memilih mengabaikan mereka, tapi Fajar, dengan darah mudanya, sering terpancing emosi saat ada yang merendahkan kami. "Kenapa mereka selalu menganggap aku cuma numpang hidup sama kamu?" keluhnya suatu malam. Aku hanya bisa menghela napas dan menggenggam tangannya erat. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Yang penting, kita tahu apa yang kita perjuangkan. Pernikahan kami menjadi pembicaraan di lingkungan sekitar. Teman-temanku menasihati agar aku berhati-hati, sedangkan teman-temannya menggoda bahwa dia telah memenangkan jackpot hidup. Aku berusaha menutup telinga dari segala komentar negatif, tapi jauh di dalam hati, aku juga diliputi keraguan. Mampukah aku mempertahankan rumah tangga ini? Bisakah perbedaan usia kami tidak menjadi penghalang? Aku mencintainya. Tapi apakah cinta saja cukup untuk mengatasi segalanya? Babak baru dalam hidupku telah dimulai. Dan aku tak tahu apakah ini akan menjadi kisah cinta yang bahagia atau tragedi yang menyakitkan. Sejak awal, aku sadar bahwa perbedaan usia antara aku dan Fajar bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Usia kami terpaut 20 tahun. Dan meskipun cinta kami nyata, kehidupan pernikahan tak selalu berjalan mulus. Kami memiliki kebiasaan yang sangat berbeda, cara berpikir yang bertolak belakang, dan tentu saja, ekspektasi yang tidak selalu selaras. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbiasa bangun untuk menyiapkan sarapan dan memulai hari dengan tenang. Aku menyukai kopi pahit tanpa gula, duduk di teras sambil membaca berita. Fajar, dia lebih suka bangun siang, sarapan dengan mie instan atau makanan cepat saji, dan menghabiskan waktu dengan ponselnya. Tak jarang, aku harus menunggunya bersiap-siap saat kami akan pergi bersama, karena baginya, 5 menit bisa berarti setengah jam. Masalah kecil ini lama-lama menjadi tumpukan yang sulit dihindari. Aku menginginkan pembicaraan yang serius, membahas masa depan, keuangan, dan rencana hidup jangka panjang. Namun, Fajar masih hidup di dunianya sendiri, bersenang-senang dengan teman-temannya, bermain game hingga larut malam, dan menonton film tanpa henti. Aku mengerti bahwa dia masih muda, tapi aku juga tak bisa terus bersabar tanpa batas. Konflik terbesar kami terjadi saat Fajar pulang larut malam setelah nongkrong dengan teman-temannya. Aku yang sudah tertidur terbangun karena suara pintu yang dibuka dengan kasar. Saat aku menegurnya,
Dia malah tertawa kecil, seolah aku ini ibu yang sedang memarahi anaknya. Kamu tuh udah suami, bukan anak ABG lagi, Fajar, tegurku dengan nada yang mulai naik. Dia hanya menghela napas dan menjawab santai. Aku kan cuma nongkrong, nggak ngapa-ngapain juga. Lagian, kenapa sih kamu serius banget terus? Santai aja, hidup tuh nggak melulu soal aturan. Aku merasa kesal dan lelah. Aku serius karena aku tahu hidup pernikahan itu bukan main-main. Fajar, aku nggak mau nanti kamu menyesali keputusan menikah denganku. Aku nggak mau jadi istri yang seperti mengasuh anaknya sendiri. Fajar diam sejenak. Aku melihat sorot matanya berubah, tapi aku tak bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain, tanpa sepatah kata lagi. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara lagi dengan kepala yang lebih dingin. Aku ingin mencari titik tengah, karena meskipun aku lebih tua, aku tidak ingin merasa mendikte hidupnya. Kami akhirnya memutuskan untuk membuat kompromi. Aku memberinya kebebasan untuk menikmati dunianya, tapi dengan batasan yang kami sepakati bersama. Fajar, di sisi lain, berjanji akan lebih bertanggung jawab sebagai suami. Namun, dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Apakah kompromi ini cukup untuk mengatasi jurang perbedaan di antara kami? Atau justru ini hanya awal dari tantangan yang lebih besar? Menikah dengan Fajar adalah perjalanan penuh kejutan. Meski aku tahu dari awal bahwa usiaku jauh lebih tua darinya, ada hal-hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya, terutama dalam kehidupan rumah tangga dan hubungan intim. Fajar, dengan semangat mudanya, selalu penuh gairah. Dia ingin selalu dekat denganku, menghabiskan malam-malam dengan penuh kemesraan, sementara aku seringkali merasa lelah setelah seharian bekerja. Aku bukan lagi gadis 20-an yang penuh energi, dan terkadang itu menjadi masalah besar. Di sisi lain, aku lebih paham tentang keintiman secara emosional, sedangkan Fajar masih berpikir bahwa kedekatan fisik adalah segalanya. Hal ini seringkali memicu perdebatan kecil di antara kami. Sayang, kamu selalu sibuk dan cepat tidur. Aku ini suamimu, tapi aku merasa seperti kita sekadar teman satu rumah. Keluhnya suatu malam ketika aku baru saja selesai mandi dan ingin langsung beristirahat. Aku menatapnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat agar tidak menyakitinya. Fajar, aku lelah. Aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku bukan seperti kamu yang masih punya tenaga lebih setelah seharian beraktivitas. Dia mendengus, lalu berbalik membelakangiku. Aku tahu dia kesal, tapi aku juga butuh pengertiannya. Usia kami berbeda hampir 2 dekade. Tentu saja ritme hidup kami tidak sama. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskannya tanpa membuatnya merasa ditolak? Konflik ini semakin sering terjadi. Fajar merasa aku tidak cukup memberikan perhatian, sedangkan aku merasa dia terlalu menuntut sesuatu yang tidak selalu bisa kupenuhi. Pernah suatu malam, kami bertengkar hebat. Fajar bahkan keluar rumah dan baru kembali pagi harinya dengan mata merah. Entah karena menangis atau begadang semalaman. Aku ingin marah, tapi yang lebih dominan adalah rasa takut. Takut kalau dia akhirnya menyerah dan pergi meninggalkanku. Di luar masalah ranjang, kehidupan sehari-hari juga tidak semudah yang dibayangkan. Aku terbiasa dengan kedisiplinan, bangun pagi dan membuat daftar pekerjaan. Sementara Fajar masih hidup seperti remaja, suka bangun siang dan bermain game seharian saat sedang libur. Hal-hal kecil seperti meninggalkan handuk basah di atas tempat tidur atau tidak menaruh piring kotor di wastafel bisa menjadi pemicu pertengkaran yang tak perlu. Namun, di balik semua itu, ada momen-momen manis yang membuatku bertahan. Fajar mungkin kekanak-kanakan, tapi dia selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Dia suka membelikanku camilan tanpa diminta, tiba-tiba memelukku dari belakang saat aku memasak, atau menulis catatan kecil penuh cinta yang ia selipkan di tasku sebelum aku pergi kerja. Aku tahu, pernikahan ini tidak akan mudah. Tapi di antara semua perbedaan dan konflik, aku masih percaya bahwa kami bisa menemukan jalan tengah. Aku hanya berharap, waktu akan mengajarkan kami bagaimana cara mencintai tanpa menuntut, bagaimana memahami tanpa harus selalu sepakat, dan bagaimana bertahan tanpa harus merasa terpaksa. Sejak kabar pernikahan kami tersebar, berbagai reaksi pun bermunculan. Orang-orang di sekitarku, terutama keluarga dan teman-teman lama, menatapku dengan ekspresi antara tidak percaya dan kasihan. Mereka tidak mengerti mengapa aku, seorang wanita berusia hampir 40 tahun, memilih menikah dengan pemuda yang bahkan belum lama meninggalkan bangku sekolah.
Apa kamu yakin dia bukan hanya mencari kenyamanan finansial? Adalah pertanyaan yang paling sering aku dengar. Aku hanya bisa tersenyum getir dan berusaha mengabaikan mereka. Aku tahu pernikahan ini bukan sesuatu yang lumrah, tapi aku juga tahu bahwa aku mencintai Fajar dengan tulus. Dari pihak Fajar, situasinya jauh lebih pelik. Orang tuanya marah besar ketika mendengar kabar pernikahan kami. Ibunya menangis terseduh-seduh, merasa bahwa anak laki-lakinya telah diperdaya oleh wanita yang lebih tua. Ayahnya bahkan mengancam tidak akan mengakui Fajar sebagai anak lagi jika ia tetap bersamaku. Dia bisa saja mencari gadis seusianya. Apa yang kamu cari dari perempuan yang usianya hampir 2 kali lipat darimu? Bentak ayahnya saat Fajar mencoba meyakinkan mereka. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi Fajar untuk menghadapi keluarganya. Dan itu membuatku merasa bersalah. Tidak hanya keluarga, teman-teman Fajar juga sering mencemoohnya. Mereka menertawakan pernikahannya dan bertanya apakah dia benar-benar jatuh cinta, atau hanya ingin mencari jaminan hidup yang lebih nyaman. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menjauhinya, menganggap Fajar telah membuat keputusan yang konyol dan tidak masuk akal. Aku melihat bagaimana ini mempengaruhi Fajar. Kadang-kadang, aku menangkapnya duduk termenung, bermain-main dengan ponselnya tanpa semangat, seakan ragu dengan keputusan yang telah dibuatnya. Sementara itu, ibuku sendiri pun sering memandangku dengan tatapan khawatir. Nak, kalau nanti dia berubah pikiran dan meninggalkanmu, bagaimana? Kamu akan semakin sulit menemukan seseorang di usiamu, katanya suatu hari. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku tahu bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi aku juga tidak ingin menjalani hidup dengan terus-menerus dihantui ketakutan. Puncak dari semua konflik ini terjadi ketika keluarga Fajar mendatangi rumah kami. Mereka datang tanpa pemberitahuan, wajah-wajah mereka penuh amarah dan rasa tidak terima. Ibunya menangis di hadapanku, memohon agar aku melepaskan anaknya. Dia masih sangat muda. Jangan rusak masa depannya, katanya sambil terisak. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku menoleh ke arah Fajar, berharap dia bisa memberikan penjelasan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Fajar, yang selama ini kukenal sebagai pria yang selalu yakin dengan pilihannya, tampak ragu. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku butuh waktu untuk berpikir lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu bagai belati yang menancap di hatiku. Aku tidak menyangka bahwa Fajar bisa mulai meragukan keputusannya sendiri. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah masih ada cara untuk menyelamatkan pernikahan kami? Pernikahan kami tak hanya diuji oleh perbedaan usia, tapi juga oleh kenyataan ekonomi yang mulai menampakkan wajahnya. Aku sudah mapan dengan pekerjaanku sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, sementara Fajar masih berusaha mencari pijakan pertama dalam karirnya. Saat awal menikah, aku tak terlalu memikirkan hal ini. Aku berpikir, selama kami saling mencintai, semua akan baik-baik saja. Namun, kehidupan tak pernah sesederhana itu. Fajar merasa tertantang untuk membuktikan dirinya sebagai kepala keluarga. Dia tak ingin selalu berada di bawah bayanganku yang sudah berpenghasilan tetap dan memiliki tabungan yang cukup untuk hidup nyaman. Namun, kenyataan berkata lain. Mencari pekerjaan ternyata lebih sulit dari yang dia bayangkan. Dengan ijazah SMA dan minim pengalaman, Fajar hanya mendapat pekerjaan serabutan yang penghasilannya jauh dari cukup untuk menopang rumah tangga kami. Aku laki-laki, Rin. Harusnya aku yang membiayai kita, bukan kamu, katanya suatu malam, suaranya terdengar pahit. Aku mencoba menenangkannya. Fajar, kita ini tim. Bukan siapa yang membiayai siapa, tapi bagaimana kita bisa hidup bersama dan saling mendukung. Tapi ego seorang lelaki muda tak mudah dipatahkan. Semakin aku mencoba menguatkannya, semakin dia merasa kecil di sampingku. Fajar mulai lebih sering keluar rumah, mencari berbagai pekerjaan, bahkan yang jauh dari bidang yang dia sukai. Dia pulang larut malam dengan wajah lelah, tapi gajinya tetap tak cukup untuk setara denganku. Konflik mulai bermunculan. Dia merasa tak dihargai, sementara aku mulai lelah menghadapi ledakan emosinya yang tak jarang meledak tanpa sebab. Pernah suatu malam, aku pulang dari kantor dan menemukan Fajar duduk di ruang tamu dengan ekspresi gelap. Apa aku cuma suami boneka buat kamu? Kamu gak pernah benar-benar butuh aku kan? Suaranya bergetar menahan emosi. Aku terkejut. Kenapa kamu ngomong kayak gitu?
Aku menikah sama kamu karena aku mencintai kamu, bukan karena aku butuh seseorang buat cari uang buatku. Dia tertawa sinis. Iya, karena aku nggak bisa. Karena aku nggak cukup buat kamu. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku mencoba menjelaskan bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih kaya, tapi tentang bagaimana kami bisa bertahan bersama. Tapi Fajar masih merasa kalah. Dia mulai menarik diri, tak lagi banyak bicara seperti dulu. Aku takut kehilangan semangatnya. Takut kalau cinta yang dulu terasa begitu kuat mulai luntur karena perasaan rendah dirinya. Namun, di satu titik, aku sadar aku harus berubah juga. Aku harus memberinya ruang untuk berkembang. Aku mulai mendukungnya lebih banyak, bukan hanya dari segi finansial, tapi juga emosional. Aku membantunya menemukan jalur karir yang sesuai dengan passionnya, bukan sekadar pekerjaan untuk mengejar gaji. Pada akhirnya, kami belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana kami bisa tumbuh bersama. Aku dan Fajar masih berjuang, tapi kini dengan hati yang lebih terbuka. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Seiring waktu berjalan, perbedaan usia yang awalnya terasa sebagai tantangan yang bisa diatasi, kini mulai menjadi bayangan kelam dalam pernikahan kami. Aku sering terbangun di tengah malam, menatap wajah Fajar yang tertidur pulas di sampingku. Sering kali muncul pikiran yang mengganggu. Sampai kapan dia bisa bertahan denganku? Aku sudah mendekati usia 40 tahun. Sementara dia masih begitu muda, penuh semangat, dan memiliki begitu banyak kemungkinan dalam hidupnya. Fajar, dengan energinya yang meluap-luap, semakin aktif dalam pekerjaannya. Dia mulai bekerja di sebuah perusahaan rintisan yang mengharuskannya sering bertemu banyak orang baru, termasuk perempuan-perempuan muda yang lebih sepadan dengannya. Meskipun dia selalu berusaha meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya wanita di hatinya, ketakutan dalam diriku tetap membesar. Konflik mulai sering terjadi. Suatu malam, aku menunggu Fajar pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11, dan dia belum juga tiba di rumah. Ketika akhirnya dia datang dengan wajah lelah, aku tak bisa menahan amarahku. Kamu bilang pulang jam 9. Kenapa baru sekarang? Tanyaku dengan suara penuh emosi. Dia menghela napas. Aku tadi ada pertemuan dengan tim, Rin. Ini soal kerjaan, bukan hal yang aneh. Tapi kamu nggak kasih kabar sama sekali. Apa aku ini bukan prioritasmu lagi? Aku merasa air mataku hampir tumpah. Fajar menatapku dengan kebingungan. Kenapa kamu jadi begini? Aku kan cuma kerja. Aku bukan anak kecil yang harus selalu lapor setiap menit, kan? Aku diam, menundukkan kepala, merasa sakit hati. Aku cuma takut. Suaraku melemah. Takut kamu menemukan seseorang yang lebih cocok, yang lebih muda. Fajar terdiam. Kemudian dia mendekat dan menggenggam tanganku. Dengar, aku menikah sama kamu bukan karena kebetulan. Aku tahu apa yang aku mau. Tapi kalau kita terus begini, mempertanyakan satu sama lain, hubungan kita nggak akan pernah damai. Aku cinta sama kamu, tapi kamu harus percaya itu. Kalau enggak, apa gunanya semua ini? Malam itu kami tidur dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku sadar bahwa ketakutanku mungkin tidak berdasar, tapi tetap saja, perbedaan usia adalah jurang yang sulit untuk diabaikan. Aku harus memutuskan, apakah aku akan terus membiarkan rasa ragu ini menguasai pernikahanku, atau aku harus berusaha mempercayai cinta kami? Namun, di sisi lain, apakah cinta saja cukup untuk mengalahkan perbedaan yang begitu besar di antara kami? Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berembus lembut, membawa sejuta pikiran yang mengendap dalam benakku. Usia terus bertambah, dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan Fajar akan tetap mencintaiku? Sampai kapan ia sanggup bertahan dengan istri yang jauh lebih tua darinya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di saat aku sendiri, di saat aku merasa lelah dengan semua perbedaan yang harus kami hadapi. Fajar masuk ke rumah larut malam. Belakangan ini, ia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya, aku merasa bangga karena ia mulai mandiri, tidak lagi terlalu bergantung padaku. Tapi lama-kelamaan, aku merasa ada yang berbeda. Ia lebih sering bermain dengan teman-temannya yang seusia, pergi tanpa memberitahuku, pulang dalam keadaan lelah, bahkan terkadang dingin saat berbicara denganku.
Aku tahu ini bukan hal kecil. Mungkin, ini awal dari retaknya hubungan kami. Kamu kenapa, Rin? Tanya Fajar tiba-tiba, menghampiriku dengan wajah lelah. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku takut kamu berubah, Jar. Aku takut suatu hari nanti kamu sadar kalau kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih muda, yang bisa mengikuti duniamu. Suaraku bergetar. Fajar menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku, tapi kali ini aku merasa canggung. Kamu pikir aku segampang itu berpaling? Tanyanya. Aku diam. Bagaimana aku bisa menjawab? Semua tanda-tanda itu nyata. Teman-teman Fajar sering mengajaknya keluar. Beberapa kali aku mendengar mereka bercanda tentang betapa gilanya Fajar menikahi wanita yang jauh lebih tua. Aku tahu, tekanan itu besar untuknya. Dan aku tak yakin seberapa kuat ia bisa bertahan. Hari demi hari, kami semakin sering bertengkar. Aku curiga, ia merasa terkekang. Sedangkan aku sendiri dihantui oleh rasa takut kehilangan. Sampai suatu malam, pertengkaran terbesar kami terjadi. Aku butuh ruang. Rina, aku nggak bisa terus-terusan membuktikan bahwa aku mencintaimu. Kenapa kamu nggak percaya aku? Teriaknya frustrasi. Aku tercekat. Hatiku sakit mendengar itu. Bukan aku nggak percaya, tapi kenyataannya kamu makin jauh. Aku takut kehilanganmu, Jar. Ia memejamkan mata, mencoba meredam emosinya. Aku menikahimu bukan karena paksaan. Aku mencintaimu, bukan karena aku nggak bisa dapat yang lebih muda, tapi karena aku memilih kamu. Dan kalau kamu terus begini, kita yang akan hancur sendiri. Malam itu, aku menangis. Fajar juga. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami akhirnya benar-benar mengerti satu sama lain. Cinta bukan hanya tentang mempertahankan, tapi juga tentang kepercayaan dan keberanian untuk terus berjalan bersama, meski dunia memandang kami dengan cara berbeda. Kami tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Tapi kami siap menghadapi semua, bersama. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.